Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istilah Quran disebut fa'lam, apa? Harus tahu secara ilmu. Ya harus tahu secara ilmu. Caranya gimana? Kalau sampai tidak kenal Allah, carilah lafaz pengganti Allah yang sering disebut Quran. Saya ulang lagi, cari pengganti kata Allah yang sering disebut Quran. Nah, yang sering disebut Quran itu sebetulnya kalimat yang sudah dipilih Allah untuk mengenalkan Allah. Nah, ini bukan kata Gus Bah, bukan kata Mbah Mun, bukan kata ulama, tapi ini dawuh Rasulullah. Cuma saya terjemahkan secara gampang. Misalnya begini, saya pernah ketemu orang ateis, orang yang nggak percaya Tuhan. Tanya saya, Pak Bah, saya mau percaya Tuhan, syaratnya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa? PKI Kang Jeng, pinter tapi. Wah, matenya wong PKI tapi dokter, wah matenya. Tapi ya turunannya wong Islam. Terus saya bilang gini, kamu kalau saya jelaskan mau percaya Tuhan enggak? Percaya, kalau saya masuk akal percaya. Terus saya bilang gini, menurut kamu rumah ini ada yang bikin enggak? Ya ada Bapak, kan nggak bisa rumah berdiri sendiri. Ya baguslah kalau kamu masih waras kan? Kalau ada sesuatu yang wujud pasti ada penyebabnya. Ya oke. Nah ya penyebab itu oleh agama Islam disebut Tuhan. Disebut apa? Tuhan. Ini yang kadang-kadang santri lupa. Santri itu langsung memperkenalkan Allah tapi tidak mensifati Allah. Padahal pertama lafaz Allah dikenalkan itu sekian ayat. Pertama surat turun itu surat apa? Iqra. Itu ada nyebut Allah enggak? Enggak ada. Iqra bismi rabbik. Rabbik itu siapa? Alladzi khalaq. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Ini yang kita alfa. Sehingga orang-orang kafir itu mudah menerima sama konsep Tuhan karena Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Bukan Tuhan itu Allah. Allah itu nanti. Setelah Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit bumi. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Sebagian ayat disebut alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, lalu mereka akan tanya-tanya, lalu pencipta ini siapa? Musabbibul asbab itu siapa? Kausa prima itu siapa? Baru kita kenalkan kausa prima atau musabbibul asbab oleh Islam itu disebut Tuhan, yang oleh agama Islam disebut Allah. Akhirnya anak tadi bilang gini, mulai dulu bilang kalau Tuhan itu penyebab semua alam, kan saya percaya. Mari bilangnya Tuhan, saya kan nggak tahu konsep Tuhan kata saya. Dia akhirnya iman. Nah ini sebenarnya kita itu keliru dalam memahami Quran. Saya ulang lagi ya. Jadi lafaz Allah sendiri di Quran sering pakai kata pengganti apa? Pakai kata apa? Pengganti ya. Tadi misalnya apa? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jadi ya sampean jangan bayangkan sudah di santri damaran, kan sudah Islam sampean. Islam hafid bisa, daftar wali bisa. Ini kan sudah. Ya tapi belum di ACC, tapi kan sudah daftar. Itu tentu langsung Allah. Ya, langsung apa? Bandingkan kalau kamu itu orang ateis atau kafir Quraisy atau orang yang belum sama tak cerita nih, ini masih saya terangkan fa'alam annahu la ilaha illallah. Saya berkali-kali mengatakan ini. Jubair bin Mut'im itu orang cerdas, pinter-pinternya orang Quraisy, diantaranya namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, namanya Jubair. Dia itu negosiator ulung yang mau menegosiasi Asra Badrin, tawanan Badar yang ditawan Nabi di mana? Medina. Padahal Mekah Medina berapa? 460 kilo. Jubair itu singkat cerita masih kafir, ya kafir betul ya. Ketika mau jadi negosiator untuk membayar tawanan perang Badar, kita tahu tawanan itu kan boleh dibunuh atau dilepas dengan tidak ya dalam hukum Islam ya, dengan tebusan. Pas dia di Madinah, Rasulullah itu pas surat maghrib. Sholat maghrib Nabi baca surat wattur wa kitabim mastur fi rahim mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu wal bahril masjud. Dia tuh mulai kaget, wih, undang tenan Muhammad. Dia pertama memang Yon Sewu dulu kan tidak ada hotel, sehingga tamu non muslim pun ya di masjid. Tapi jangan jadi aliran liberal terus masjid boleh dipakai non muslim ya, itu kecelakaan betul. Itu dulu kan kondisional, memang ditempatkan di mana?
ditempatkan di rumah sahabat malah kok seneng bojone malah repot. Makanya mah ada ditakon yang masjid. Takok lapangan Gus ya. Di sini ana lapangan voli sembrono. Bangunnya Manchester ya ana lapangan. Ya dulu tempat publik adanya hanya masjid. Jadi orang liberal itu sembrono. Wah, kalau gitu non muslim boleh di masjid. Dulu Nabi tamunya non muslim juga diletakkan masjid sembrono. Tapi santri kadang sing khusyuk ya bintu pisan. Enggak ada begitu, malah ramadhan tareh. Repot. Sitok liberal ora iso ngaji, sitok khusyuk ora iso bantah-bantah. Repot. Kowe mau fasadun kabirun alimun mutahatiku wa abarmin hujailun. Mutanas. Repot. Dia tambah mendekat. Ini surat bagus betul. Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu wal bah. Lama-lama terus dia mengintip. Cara sekarang itu ya dekat masjid. Dulu kan enggak ada speaker. Karena Nabi bacanya fasih. Bareng Nabi mulai baca am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ayatnya jelas am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau diterjemah bebas kira-kira maknanya gini. Ayo do goblok bareng-bareng. Kita meyakini bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Min ghairi syai'in, tanpa sebab. Syai' itu maknanya sesuatu yang wujud. Tidak nyebut Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Tanpa wujud syai' sing qablahum, tanpa wujudnya kausa prima yang sebelum mereka. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta? Atau mereka memang mengklaim sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus dari terus Allah masih bikin pertanyaan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Enggak apa-apa mereka merasa sebagai pencipta, tapi syaratnya mereka harus merasa ikut menciptakan langit dan bumi. Melok tuku semen lah kira-kira gitu. Melok noto langit ngecat kira-kira. Terus kata Allah, bala yukinun, tak arani mereka pencipta juga mereka ada yakin memang enggak. Itu jubar enggak? Sampai bilang gini, kira-kira cara jawab ini, wah semuanya Muhammad, entek akal gue. Ya Muhammad, ma tarak tali akli nasihat, entek akal gue mata beati. Wes Islam ya mata Islam. Mereka dibully habis-habisan, mbak pangeran, dibully. Kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan, ya kamu harus sebagai Tuhan. Biar ada sebab, alam raya ini biar ada. Mau soal alam raya sekadung wujud, disaksikan, kamu pakai, kemudian wujudnya tanpa sebab. Ayo goblok bareng wae, pokoknya khuliku min ghairi syai'in, goblok bareng, nandunya itu khuliku min ghairi syai'in. Tanpa sebab. Atau gini, kalau ada sebab ya kalian saja, tak vonis sebagai pencipta langit dan bumi. Kamu yang nggak mau, bala, yuk gini. Akhirnya juga, wah, entek mata akal pun Islam. Jadi itu kayak apa? Quran itu enggak nyonsel, enggak menyebut lafaz Allah dulu. Nah setelah Islam, Khaliq itu dinamai Allah. Makanya Allah itu tauqifiyah apa? Nah kita enggak, karena kita kesuwan kumpul santri damaran gini, langsung sidik-sidik Allah. Itu nyuwun sewu itu apa ajaran internal apa ajaran? Karena sudah iman ya tentu kita sebut Allah. Tapi kalau ketemu eksternal kayak komunis apa, ya tentu kita pakai kata pengganti. Makanya saya Quran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. An khaliq am khalaqus samawati wal ard balla yuqin. Kayak apa Quran? Tapi masalahnya surat kayak At-Tur gini kan jarang dibaca. Kita ini dibodohkan orang-orang yang enggak bertanggung jawab itu mulai kecil. Mulai kecil kita itu ayatis menganggap mati ya gini dalil kullu nafsin dari betul mau. Nah ana cah sunat ya sampean cerita Ibrahim itu disunat sampai waduk. Umure 80 tahun. Lori e koyo opo? Bos sing langganan. Engkok nikah islamin ayati. Sehingga kita tidak tambah ilmu wis iku wis. Ya betul mriki sami. Itu penerusnya Hamdani Kiai yang nggak pernah kreatif. Nah sebetulnya itu nggak boleh seperti itu. Umat harus ditarik. Surat Tur ya kauluwah, surat At-Tur ya dawe pangeran, ya ayatnya pangeran. Kenapa tidak seterkenal ayat wa min ayatihi? Kenapa tidak seterkenal ayat kullu nafsin? Ya ikut ono nek santri ra tau di duwe. Sengane dalil wa ma yattaqillah Allahu makhruj. Iku dalil pengereng mermati. Santri rapi ra di duwe. Dalil itu wasine ngerem-ngeremati apa dalil? Tidak saja. Apa? Ngerem-ngeremati. Wong nyatane gak ayat Allahu makhruj. Tetep
tetap melarat, tetap disio-sio begini. Karena kalau dia takwa betul itu sudah yaj'allahu makhraja, terus ayat itu terbaca, itu betul. Ini tetap tidak keramat tapi tetap dalil itu. Saya ulang lagi, akhirnya Jubair bin Mut'im itu Islam, dan Islamnya anfikrin, dari mimikir. Saya ulang lagi ya, Jubair bin Mut'im itu kafir, masih kafir Mekah. Artinya kalau kafir Mekah itu kan ateisme, tidak semitik. Dia nggak percaya adanya Tuhan. Makanya ini pentingnya ngerti nasah mansuh, ngerti makiyah, madaniyah. Jubair bin Mut'im itu kafirnya kafir Quraisy, artinya non semitik. Buareng krungu ngajine Nabi gitu. Ayo bodoh bareng bahwa langit dan bumi diciptakan tanpa sebab. Khuliqu min ghairi syai'. Atau begini, enggak apa-apa. Tanpa sebab. Penyebabnya kalian semua sebagai pencipta langit bumi. Jare Jubair, yo ora lemat aku yo ora melok gawe langit bumi, aku lahir yo wis ning bumi. Sing darani Yesus pangeran. Saiki wong darani sing darani Yesus pangeran. Mereka bersejarah di mana? Yesus lahirnya di mana? Di bumi kan? Terus bumi be Yesus dhisik endi? Dhisik endi? Dhisik bumi. Ora melok gawe cucu tangi dadi pangeran. Kok penak no? Makanya Fir'aun tuh KO sama Nabi Musa itu karena tadi pakai sifat pengganti. Ketika Fir'aun dibilangin Musa, Rabbukum apa? Rabbus samawati wal ardh. Kan qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Musa jawab apa? Rabbus samawati wal ardh. Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berkelit. Kata Fir'aun, gini sama Musa, soal di bumi ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Soal kemungkinan di langit, terus Haman dipanggil, ya Haman ibnili sorqal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, kamu kan ahli arsitek, bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa. Paling dia hanya melepuk bohong. Paling ya di sana nggak ada Tuhan. Musa ngerti, Arab ya, enggak. Akhirnya Musa pakai logika yang sederhana, dan itu malah Fir'aun kau. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Gini saja, yang menuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu, itu separuh dari punggawa Fir'aun langsung iman. Karena cara berpikir, iya ya, nak Fir'aun saiki pangeran, babai gak di pangeran. Kan pangeran ini balita kan kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Itu kan gak masuk akal. Fir'aun ngaku Tuhan, sementara dia punya bapak, punya kakek, punya moyang. Berarti zaman kakek moyangnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Balita tadi itu. Akhirnya, wah gak benar Fir'aun. Akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya gak benar, Fir'aun gak benar. Ya di sini mulai ada migrasi besar-besaran. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Jadi diam-diam mereka wah gak sarap Fir'aun itu angan-angan sarap, gak benar. Akhirnya buka-bukaannya anggar kana Fir'aun bener Musa jadi gak masuk akal Fir'aun itu bener. Itu mandine logika, dan itu nyuwun sewu gak nyebut kata Allah, pakai kata pengganti Rabbukum wa rabbu abaikum. Karena itu tadi makanya, tapi aja terus buat dadekno fitnah. Kata Gus Pak gak boleh menyebut lafaz Allah, neraka. Editan kok goblok yang ngono. Ya editan nganti goblok yang ngono itu terus di. Oke, bohong kesuwen. Neraka tenan sampean ngutip ngono. Tapi aku mau baturi jelas semua. Nah, yaitu faklam. Kamu tahu betul la ilaha illallah. Caranya tahu gimana? Allah itu siapa? Kamu sifati musabbibil asbab. Allah itu siapa? Khaliqul asya. Allah itu siapa? Al-awwal. Kenapa Allah al-awwal? Karena di mana-mana yang namanya pencipta tentu lebih awal ketimbang yang diciptakan. Sehingga kita nyifati awal an ilmi karena tahu. Nyifati Allah khaliq yu an ilmi. Nah, karena alam raya yang wujud ini nggak mungkin dong diciptakan oleh al-adam. Bagaimana cara nalar al-adamu yakhluqu maujudan itu saraf kan. Wong-wong komunis ateis kan wong edan tenan. Alam ini dimulai dari nihilisme, ketiadaan. Itu wong paling edan yo ora iso percaya. Sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu saraf kok. Ora iso diobatno kan wis parah. Lah kan berarti kalimatnya al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada.
Lha wong Adam kuwi iso dadi sebab le dul-dul. Paham ya? Mulane ulama dhisik nak ngenalno Allah iku ora langsung Allah. Allah iku sapa? Zat sing wajibil wujud. Mergo wujud itu wis kadung ana. Nek wis kadung ana penyebabe harus wujud sing super. Lah ulama dhisik ora milenial, wujud sing super itu disebut wajibil wujud. Paham dong ya? Lah nek iman wis ngono iku jenenge wis iman sing an ilmen iku fa'lam annahu la ilaha illallah. Montong ya.